Tuhan, terutama pas tadi kecurangan. Oke, teman-teman. Siapa yang mau kasih Tuhan yang tadi kita rasakan, tetap kita rasakan, terus berusaha? Siapa yang mau lebih dari itu? Oke, kalian yang rasakan. Saya bantu teman-teman untuk kalau teman-teman mau, kalau apa ya, sukacita itu yang kita rasakan bukan cuma hari ini aja, dan kalian mau lebih lagi, saya akan bantu teman-teman untuk share apa aja sih, gimana caranya untuk sukacita itu enggak hari ini aja, enggak cuma dari minggu lalu sampai hari ini aja, tapi terus-terusan ada di dalam diri kita, dan bukan cuma sekedar kita saya kasih Tuhan, tapi juga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Caranya adalah saya bisa sendiri. Oke. Sini, jangan 19 ayat. Saya punya teman-teman baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Kalau teman-teman ingat, saya katakan di sesi yang pertama, kalau puncak dari seminar yang saya ini adalah di sesi 7, diubah jadi serupa dengan Kristus. Jadi PRK yang tadi kita doa pencurahan kudus yang tadi kita lakukan bersama-sama, kita doa bareng segala macam, itu cuma langkah awal sih teman-teman. Jadi bukan berarti wah gue udah terima Roh Kudus nih, ikut doa pencurahan Roh Kudus, terus gue jadi bisa segala-galanya. Habis dari sini gue bisa hidup dan enggak. Justru PRK adalah langkah awal teman-teman. Langkah untuk punya relasi yang lebih hidup dan menggarap dengan Kristus. Kalau tadinya sebelum PRK kita tertutup sama Tuhan, kita nggak kenal sama Tuhan, kita nggak pernah bisa rasakan kasih Tuhan seperti apa. Tapi saat PRK kita mulai buka diri kita mulai melangkah untuk dekat dengan Dia. Oke, sampai sini ada gambaran dulu. Jadi PRK itu bukan puncak dari seminar kita bukan, tapi justru langkah awalnya. Kita harus langkah lagi. Gimana caranya melangkah? Saya ada satu ilustrasi. Ada sebuah roda, anggaplah roda ban sepeda. Ya, tadi lihat yang roda yang ini. Ada bannya, ada jari-jarinya, ada polosnya. Nanti digoes dari sini kan, baru bisa jalan. Ya, setuju ya. Kita lihat di dalam lagi. Anggaplah bannya sama, saya pakai gambar bannya sama. Anggaplah bannya sama. Di sini ada sebuah roda, ada bannya,
seperti sebuah roda gitu. Pertanyaan saya, kalau cuma ada bantuan rodanya sebuah sepeda itu bisa jalan atau enggak? Enggak. Yang memutarkan roda itu, yang buat berputar apa? Kolose Kristus. Dia harus mengatakan, akulah pokok ampun dan tak merapikan diri. Jadi sumber kekuatannya yang buat roda berputar adalah si poros, yaitu Kristus langsung berkekuatan. Pertanyaan saya lagi, kalau ini berputar dan ada kehidupan kita di luar sini, apakah sekarang rodanya sudah bisa jalan? Karena ya cuma porosnya yang berputar, sampingnya nggak bisa berputar, sepedanya nggak bisa jalan. Butuh apa yang lagi? Depan yang satu lagi, jari-jarinya. Nah, jari-jarinya ini akan bantu kita untuk tadi saya tanya, mau lebih lagi? Mau. Ini akan bantu kita untuk bisa bertumbuh dan terus melangkah sama Tuhan. Yang pertama, doa. Filipi 4 ayat 1. Doa kita teman. Yuk, ayo. Sudah dapat? Sudah saya buatin. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ada cuma 2 ayat. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu berbuat tapi kata-kata bisa seperti yang itu pada dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara dan pikiran. Nyatakan segala keinginanmu dalam doa. Kemarin waktu sesi 1 juga saya bilang, kalau Tuhan itu dekat, Dia hanya sejauh doa. Saya mau share teman-teman kalau waktu saya punya RHD, kalau saya punya RHD, waktu saya itu RHD pertama kali, selesai dia pulang, wah merasakan kasih Tuhan. Waktu penyuruhan Roh Kudus, saya ditimang-timang sama Tuhan. Benar-benar bisa rasain Tuhan yang nyata. Pulang, wah sangat menggugurkan. Gue pengen terus seperti yang kata-kata, gue pengen terus rasain kasih Tuhan. Tapi begitu gue pulang, gue ngekos, gue sekarang berdua sama cik gue, itu berdua. Terus gue bukan tipe orang yang bisa dengan PD-nya itu masuk kamar, duduk depan cik gue, lagi nonton TV, gue ada saat gue berdoa. Cik gue bikin bisa ngomong ya, nggak bisa seperti itu gitu. Tapi yang gue ngomong adalah setelah gue pulang dari tempat ini, setelah gue pulang dari kereta, gue benar-benar punya keinginan, gue pengen ketemu terus sama Tuhan, gue pengen berdoa. Kalau gue lakukan adalah saking gue pengen doanya, gue masuk dalam recover, gue doa di dalam recover. Begitu Tuhan taruh kerinduan untuk bisa melekat sama Dia. Jadi mulai sejak ini mulai pulang dari tempat ini teman-teman, mari kita berdoa. Karena kita udah tahu sendiri ya, 14 ayat itu dikatakan kalau kita harus melekat sama Tuhan. Seperti dikatakan komunikasi. Doa itu saya nggak perlu tanya teman-teman pasti sudah tahu. Doa itu artinya apa? Komunikasi. Komunikasi itu harus 2 arah. Siapa di sini pacaran? Atau pernah pacaran? Atau punya suami? Atau punya istri? Mikir ini. Ngapain? Kalau pacaran biasanya ngapain? Ngobrol ya. Kalau ngobrol tuh 2 arah teman-teman. Jadi kalau mungkin selama ini kalau kita doa dulu sih, kalau saya doa, saya cuma Tuhan, gue minta ini itu, gue berdoa seperti seorang pelukis. Ya kerja gue cuma minta, ya satu arah. Tapi begitu gue pulang dari
hening. Kalau teman-teman udah punya karunia berdoa dalam bahasa roh, kan jauh lebih gampang. Tadi yang kemarin bilang, bahkan yang punya bahasa roh bisa berdoa dalam bahasa roh, kita nggak tahu kita ngomong apa. Tapi di saat gue capek, gue dari kantor, gue masuk kamar, gue berdoa, gue udah nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu. Saking capeknya, gue duduk sebentar dan gue bahasa roh. Jadi lakukan dengan cara apapun juga teman-teman. Nggak harus, kalau teman-teman belum punya karunia berdoa dalam bahasa roh, nggak masalah. Mau teman-teman rosario silahkan. Mother Teresa bilang no communication, no relation, no relation, no. Kalau lo nggak punya relasi sama Tuhan, gimana lo bisa dapat kita Tuhan yang ada di tempat saya? Lo bilang lo mau terus rasain kita Tuhan, tapi lo nggak pernah duduk berdoa, nggak pernah komunikasi sama Tuhan, dan lo nggak akan bisa rasain kita Tuhan itu. Tuhan Mother Teresa juga berkata sekali lagi, ada lagi yang lain dia katakan, saya tak tulis di situ. Karena saya tidak bisa bersandar pada diri sendiri, saya bersandar pada Tuhan 24 jam. Ada Teresa katakan, gue nggak bisa mengandalkan diri gue sendiri. Makanya gue bersandar pada Tuhan 24 jam. Seorang Mother Teresa, dia nggak pernah berhenti berdoa, dia terus mengandalkan Tuhan 24 jam. Jadi sarannya yang pertama adalah doa. Kalau teman-teman mau bertumbuh dan dekat sama Tuhan, ada apa lagi di sini? Tipsnya, kasih waktu khusus. Jangan kasih waktu sisa. Sehari ada 24 jam. 24 jam. Tuhan katakan waktu dia mau dia berkata di tangan dia, nanti dia ngomong sama murid-muridnya, ngomong apa? Berjaga-jagalah 1 jam saja. Semalam saya hitung 1/24 itu berapa persen sih? Cuman mana ya? 4,2%. Cuman 4,2% dalam hidup itu Tuhan minta waktunya. Nggak usah sejam gitu, sejam sih lumayan sih kalau yang pulang dari sini sejam kemudian udah pujian segala macam bahasa baru 5 menit. Nggak usah sejam sih, 30 menit aja. Berapa persen? Cuma 2,1%. Nggak bisa, tapi kita kasih waktu kita 2,1% aja buat Tuhan, paling enggak. Jadi kasih Tuhan waktu khusus, jangan kasih waktu sisa aja cuma 2% paling enggak lah. Kalau lu nggak bisa buat yang sejam itu. Terus jadi tempatnya nyaman. Yakin teman-teman di tempat ini pasti punya kamar sendiri, ya kan? Enggak ya sih. Tapi kebanyakan di tempat ini pasti udah punya kamar sendiri. Jadi kalian bersyukur itu, kalian nggak perlu sekamar sama cici kalian. Kayak gue sekamar sama cici gue, yang gue harus cari waktu saat cici gue kerja, gue berdoa. Saat cici gue ada ya gue nggak berdoa, atau gue sembunyi dalam kamar. Walaupun cici gue juga orang pede gitu, cici gue juga orang karismatik, cuman gue nggak pernah berdoa bareng sama dia. Gue malu berdoa di depan mukanya gitu. Gue bisa gitu kan. Siapa tahu kan gue doa gue bisa nangis kan, malu berdoa cici gue. Jadi tempat yang nyaman itu untuk berdoa. Kasih waktu Tuhan khusus pada tempat yang nyaman. Dan buka hati untuk Roh Kudus. Buka hati untuk Roh Kudus. Kalau teman-teman punya karunia dan berdoa dalam bahasa roh, bukan pakai mulai gunakan. Karena Tuhan udah kasih. Kalau teman-teman udah dikasih, gak pakai yang tulis sama. Kalau lu gak butuh, lu bisa kasih yang lain. Jadi buka hati untuk Roh Kudus, karena tadinya Roh Kudus yang ada itu sudah dibangkitkan kembali kan, sudah dibangkitkan kembali saat kita berdoa bersama tadi. Maka terus undang Roh Kudus, minta Roh Kudus yang kasih kepekaan. Biasanya kendalanya susah konsep. Ini gue sih nggak tahu sebabnya. Biasa kendalanya kita berdoa susah konsep. Kita gue mikirin apa? Kayak monyet pikirannya. Bisa apa? Kelar satu hal kerjaan apa lagi? Aduh, besok gue harus presentasi ke CEO. Aduh, itu urusan cewek.
nanti doa lagi. Tapi paling nggak itu kalau kamu pikiran kalian soal kalau kamu doa, nanti langsung pergi di sana. Kemudian apa lagi? Minta bantuan Tuhan agar bisa fokus. Ini perlu banget. Karena setiap kali gue berdoa, gue gak bingung sih. Sulit sekali konsep. Wah, kayaknya gue bingung dulu, gue gak mau sama Tuhan. Tuhan, gue mau fokus. Gue mohon bantuan lu agar gue benar-benar bisa fokus, biar gue bisa berdoa. Kalau gue mengandalkan usaha gue atau sendiri, itu gak bisa. Tapi gue minta bantuan Tuhan untuk waktu gue. Tuhan, gue pengen dekat dengan lu. Bantu gue untuk bisa berdoa dengan baik. Oke, itu jari-jari yang pertama. Oke, jari-jari yang kedua, sabda Allah ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Saya nggak yakin, tapi kita buka ayat 2 Timotius 3. Timotius 3 ayat 16. Saya baca ya. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulang ya. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau teman-teman nggak baca Alkitab, kitab suci, gimana kita tahu kalau kita masuk ke gimana kita tahu kalau Tuhan mau mengajar kita? Gimana kita tahu kalau Tuhan mau bimbing kita? Kalau Tuhan mau menegur kita? Kalau kita nggak pernah baca kitab suci. Saya tahu Tuhan membuat saya punya ayat emas teman-teman. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Kalau saya nggak pernah baca Alkitab dan saya nggak ketemu ayat ini, saya nggak merasa kalau Tuhan membuat saya. Saya puji Tuhan, pokoknya sombong gitu loh. Tuhan lahirkan saya dengan otak yang lumayan. Dengan otak yang lumayan. Dari saya kecil sampai saya kuliah, saya jelasnya juga lumayan. Saya tipe orang yang menurut gue bisa melakukan buat gue pasti bisa. Saya cewek, tapi saya punya cara berpikir saya tuh kayak cowok, main film pakai logika. Jadi kalau menurut gue bisa, gue pasti bisa. Gue harus bisa untuk punya IP di atas 3,5, pasti bisa, dan gue dapet. Tapi kalau gue nggak pernah baca firman Tuhan dan menghadapkan ayat pasti itu, Yohanes 3 ayat 30. Kalau ia harus semakin besar dan aku semakin kecil, saya akan terus-terusan mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya akan terus-terusan mikir, gue bisa karena semua gue pikirin sendiri, gue usaha sendiri tanpa ada bantuan dari Tuhan. Tapi begitu gue ingat akan sabda Tuhan yang ini, gue merasa tertantang. Gue nggak boleh sombong. Kalau semua hal yang gue lakukan harus untuk kebesaran nama Tuhan, gue yang semakin kecil. Itu contoh kecil ya teman-teman. Ini teman-teman juga punya ayat emasnya. Ini baru satu ayat. Ini si Alkitab ini berapa banyak ayat di sini. Juga kemarin nih, ada juga nih si Mazmur 119, 105. Firman berita bagi kakiku, terang baginya. Kalau nggak ada firman Tuhan, dia bilang firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nggak akan bisa jalan, kita akan jalan dengan benar. Tapi karena kita baca firman Tuhan, kita bisa jalan dalam terang. Jadi cara yang pertama kalau teman-teman mau lekas sama Tuhan adalah berdoa. Cara yang kedua adalah baca firman tiap hari.
Kejadian yang ketiga, komunitas. 1 ayat 9. Boleh masuk? Sudah terima kasih. Cepat banget. Enggak. Ya. Oke. Kita harus jadi bagian dalam komunitas. Kalau tadi yang saya kasih teman-teman, doa dan firman adalah cara kita untuk bertumbuh setiap hari. Sehari-hari kita bertumbuh dalam doa dan firman, cara bertumbuh kita. Tapi yang ini cara bertumbuh kita setiap minggu. Kita harus jadi bagian dalam komunitas Kristiani. Kalau nggak akan bisa. Manusia diciptakan waktu kecil kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Jelas itu. Kalau pelajaran Indonesia aja itu dikatakan manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Nggak bisa sendiri. Mungkin kita doa rajin, baca firman rajin, tapi kita nggak bisa melakukan itu semua sendiri terus-menerus. Kita harus bertumbuh dalam komunitas. Sebuah keharusan, bukan satu komponen tambahan. Kenapa? Kita cari tahu. Setiap orang dipanggil datang pada Tuhan melalui gereja sebagai satu komunitas. Setiap orang dipanggil melalui gereja. Kalau namanya gereja sendiri atau bareng-bareng. Jadi Tuhan katakan kalau kita dipanggil Tuhan itu secara gereja, kita harus hidup berkomunitas. Yang kedua, Roh Kudus bekerja melalui orang lain untuk membangun. Nanti teman-teman bisa tanya pada teman-teman tim PD di sini, apakah teman-teman tim bisa tanya, misalnya tanya ke siapa? Apakah Herman, apakah Gita, apakah Vika menentu mereka? Pasti jawabannya tidak. Karena Roh Kudus bekerja melalui orang lain untuk membangun. Karena dengan kita menghadapi orang-orang di sekitar kita semakin didewasakan. Ini orang ini macam-macam setiap orang. Tapi Tuhan izinkan kita ada dalam satu komunitas, artinya mau kita bertumbuh bersama. Dan masih Pentakosta adalah menciptakan satu komunitas Kristiani. Ini ayatnya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya baca ini 41 misalnya. Judul berikutnya cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah dan mereka disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang sama. Itu setelah Pentakosta. Itu setelah Pentakosta jelas banget masih Pentakosta belum menciptakan suatu komunitas Kristiani. Jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Saya mau share teman-teman waktu saya masuk kuliah. Kalau itu saya ada di Lampung. Saya kuliah di Jakarta ambil psikologi dan satu-satunya teman-teman saya nggak ada satupun yang ambil psikologi. Jadi satu-satunya saya sendiri di situ fakultas psikologi. Saya nggak kenal siapa-siapa. Dari Lampung datang ke Jakarta nggak kenal siapa-siapa. Akhirnya saya dapat teman. Ternyata teman adalah kelompok orang yang kerjanya merokok. Sampai saya memutuskan, oke, stop, saya nggak mau ada dalam komunitas ini. Karena dikatakan yang saling
Kalau saya hanya mengandalkan hidup doa saya dan firman, saya nggak bisa sembuh. Tapi karena ada orang-orang di sekitar saya, yang ketika saya jatuh dalam dosa, dia berdoa untuk saya, dia dengerin saya. Terus jadi apa adalah pelayanan. Kalau tadi kita sudah tahu cara, kita harus berdoa, kita harus baca firman, kita harus hidup berkomunitas. Yang terakhir adalah pelayanan. Saya juga nggak suruh teman-teman langsung habis ini ya, siapa ya tempat itu. Saya antar gitu. Waktu pulang dari sini, kamu nanti minggu depan bawain jadi pewarta BD. Enggak, gitu. Enggak. Kalau misalnya syukur alhamdulillah gitu kan, amin. Nanti suatu saat saya yakin banyak dari teman-teman yang bisa bagi firman Tuhan dengan cara seperti ini. Tapi kita mulai dari hal yang simpel ya teman. Saya share pelayanan saya pertama itu saya pulang dari retret adalah ada teman saya satu. Ingat waktu saya ke PD saya cuma datang berdua yang main kereta sama teman saya. Dia nggak ikut retret. Pulang dari retret dia cerita. Saya nggak cerita apa, saya nggak ngomong. Dia tanya ngapain retretnya? Baru saya cerita. Iya saya rasain kasih Tuhan. Saya merasa jam, saya nggak pernah rasain kasih Tuhan itu gimana. Saya merasa saat kekurangan saya diterima. Pelayanan yang pertama adalah dengan kalian mulai sharing ke orang-orang yang terdekat kalian, sharing ke teman, tapi jangan takut-takutin. Coba kalau saya sharing di list namanya di list itu pas perjumpaan, gua lihat teman gua sebelah dia jatuh, tadi nangis capek dulu, tahun berikutnya jadi sangat ikut enggak. Kalau lu ceritain, iya ada yang bully, ada teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang inguskan gitu. Enggak, ini kan bukan malu, ada yang takut gitu. Coba sharing dengan cara yang benar gitu. Jangan takut-takutin juga, dalam waktu yang tepat. Yang nggak pulang dari sini, mungkin nggak sibuk apa gitu. Gue mau sharing gini. Mungkin dia nggak kenalin juga gitu. Cari waktu yang tepat juga. Ini berkomunikasi ke orang lain, dari orang terdekat. Sharing pengalaman kita pada orang lain. Jangan takut-takutin. Terus bersedia terlibat dalam pelayanan. Saya sharing satu lagi teman-teman. Waktu saya bukan SADR, saya ikut retret PLB Penipuan Batin. Mama saya kan tinggalnya di Lampung. Waktu itu selesai saya pulang PLB, saya pulang retret. Mama saya lagi dari Jakarta di Kuncinya saya. Akhirnya saya langsung ingat. Mama saya tanya, ngapain sih retretnya? Akhirnya saya cerita. Saya bukan orang yang dekat sama mama saya yang bisa cerita, sering cerita gitu enggak. Tapi mama saya tanya, ngapain sih retretnya? Dia retretnya ini misalnya. Dan akhirnya malam ini juga terjadi revolusi biasa antara saya sama mama saya. Saya tipe orang yang tadi menurut saya bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Saya tipe orang yang saya punya presentasi yang cukup besar untuk bisa jadi sombong, yang punya harga diri yang tinggi. Tapi malam itu yang saya lakukan adalah habis saya cerita gitu, saya masuk kamar mandi teman-teman, saya nangis di kamar mandi. Saya baru beres cerita. Saya masuk kamar mandi, saya doa, saya nangis. Tuhan maksud itu apa? Kenapa lu buat gua harus cerita sama nyokap gua? Sampai akhirnya gua masuk dari kamar, minta maaf sama dia. Gue tipe anak yang keras, gue tipe anak yang
Taoisme. Dia bukan Katolik sampai sekarang, bukan Katolik, tapi dia setelah gue cerita, gue minta maaf, dia bilang mama mau udah ikut retret. Dia nggak pernah ikut SDR, nggak pernah. Tapi lihat dari sharing gue, ketika gue menyatakan kasih gue dengan orang-orang terdekat gue, Tuhan yang bekerja. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, gue bawa nyokap gue SDR. Kita online. Belum Katolik sampai sekarang. Tapi dari kata-kata dia, mama mau ikut retret itu. Dan begitu ada retret, gue kasih tahu, ma ada retret yang juga mau. Gitu loh teman-teman, ada efeknya. Jelas banget. Kita nggak usah kita nggak usah terlalu mikir yang susah-susah. Gimana ya caranya kemana? Mulai dari orang-orang terdekat kalian. Oke, kemudian yang terakhir, yang paling penting, porosnya. Mulai berpartisipasi aktif dalam liturgi dirinya. Artinya menghayati setiap liturgi Ekaristi secara teratur. Bukan secara teratur itu. Waktu gua masuk dalam dunia karismatik dan gua pernah dengar satu kalimat, semakin lo karismatik, semakin lo Katolik. Gua nggak ngerti artinya. Waktu gua dengar pertama kali, gimana? Semakin karismatik, semakin Katolik, jelas-jelas banget beda sama misa. Nyanyi-nyanyi itu tangan, gue gak pernah lihat itu di gereja. Gimana lo begitu, gimana orang bisa putus terus Katolik. Tapi begitu gue menjalani, begitu gue datang misa, Ekaristi, nyanyi nih, tahu apa ya, kemuliaan, gue benar-benar memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, benar-benar menghayati setiap kata-katanya. Gue benar-benar menghayati Ekaristi. Sampai sekarang gue suka banget sama Ekaristi. Mungkin kalau orang bisa gitu dari gue dari bisa, orang ngapain sih nangis? Bukannya sedih, tapi benar-benar bisa rasain keluar dalam Ekaristi. Tapi kalau gue dulu nggak pernah karismatik, gue nggak tahu gimana cara menghayati itu kan buat setiap orang mungkin. Sampai sekarang gue nggak suka dengan misa. Bahkan kalau ditanya, gue orang karismatik mulai, kalau ditanya misa yuk, ikut misa karismatik ya enggak? Gue bilang aku ikut misa karismatik. Gue lebih suka ikut misa Katolik yang Katolik sebenarnya gitu, yang nggak pakai lagu-lagu kayak karismatik. Karena gue benar-benar bisa menemukan Tuhan dalam Ekaristi itu. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, nyanyi, lagu kudus kek, Bapak kami kek, anak domba Allah kek. Kata demi kata yang gue nyanyikan dengan gue muliakan dengan memperuntukkan Tuhan. Jadi Ekaristi itu jadi hidup. Mungkin teman-teman nanti mungkin belum ngerti saat ini, tapi mulai. Nanti kita bisa coba mulai. Tinggalkan handphone, tinggalkan kiri kanan, tapi teman-teman fokus sama Tuhan dan harus memuji. Ketika mengucapkan doa, aku percaya akan Allah. Taruh dalam hati kalau kamu benar-benar percaya akan Allah. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Taruh itu semua dalam hatimu dan hayati itu, maka Ekaristi itu akan jadi hidup. Karena tanpa dia si poros, tanpa dia si poros, kita akan bisa berputar rodanya lagi. Teman-teman doa, firman, masuk dalam komunitas dan pelayanan itu pede. Kalau teman-teman gak Ekaristi, hidup kalian akan berputar. Jadi bukan berarti kalian ikut pede setiap hari Sabtu sama Senin. Bukan kan? Sabtu dan Senin. Terus gue gak ikut misa lagi hari Sabtu misalnya. Oh gue ikut pede harus bisa? Enggak. Tetap harus bisa. Karena itu sumber kekuatan kita. Porosnya yang buat hidup kita berputar. Oke. Dan terakhir, kira-kira itu teman-teman sekian dari gua. Jadi caranya bertumbuh bersama adalah gimana? Doa. Baca firman.
simpelnya adalah sharing dengan orang-orang terdekat kita. Saya cuma bisa share itu teman-teman. Semoga sungguh pulang dari sini kita benar-benar coba untuk melekat dalam Tuhan. Bertumbuh setiap hari mulai doa dan firman. Bertumbuh setiap minggu mulai datang ke PD setiap hari Sabtu, setiap hari Senin. Nah, teman-teman enaknya gimana? Karena tanpa mereka, tanpa teman-teman komunitas itu kita nggak akan bisa bertumbuh sendiri dan mulai pelayanan. Kalau bisa pelayanan lebih, masuk dalam tim PD, sungguh akan lebih baik. Gitu ya teman-teman. Itu aja dari saya.